Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali akan belajar firman Tuhan sama-sama di dalam acara SOS Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Hari ini kami terus selalu menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Maka daripada itu kami mengucap syukur. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah buat kami semuanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan selalu melimpahkan segala kebaikan terus di dalam kehidupan kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara, untuk renungan firman Tuhan SOS hari ini saya akan menyampaikan bejana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pasti kita mengerti arti kata bejana Tuhan itu adalah diri kita. Yaitu setiap orang percaya, setiap orang Kristen, pengikut Yesus disebut sebagai bejana Tuhan. Nah, bejana ini akan dibentuk oleh Tuhan menjadi perabotan yang sangat mulia, perabotan yang memancarkan kemuliaan Tuhan, perabotan yang mempunyai nilai tinggi. Berarti hidup orang percaya mau dibentuk menjadi bejana Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang percaya akan terus diproses dalam kehidupannya sampai didapati Tuhan menjadi bejana yang mulia, bejana yang memiliki nilai tinggi, dan itu memuliakan nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi bejana Tuhan itu harus melewati proses kehidupan di dalam setiap hidup yang kita jalani, dalam setiap apapun yang Bapak Ibu hadapi. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Lukas pasal 1 ayat 38. Kita akan belajar Lukas pasal 1 ayat 38. Begini firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Perhatikan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Maria berkata, dia mengumpamakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Apa yang dikatakan malaikat Gabriel waktu itu, Bapak Ibu Saudara, dia mau taat. Dia mau menerima sesuatu yang menjadi pesan di dalam hidup Maria. Demikian hal yang sama Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi bejana Tuhan dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya, seharusnya juga kita memposisikan, aku ini hambamu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi perkataanmu, yang menjadi firmanmu, yang menjadi acuan hidup dalam kehidupan yang kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan, kita hanya berkata, aku ini hambamu. Jadi tidak ada kata selain kita menjawab, ya aku melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan perintah Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan, untuk terus mengalami proses menjadi bejana Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Karena kita harus menghadapi sesuatu hal yang harus kita bawa hidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap hidupan kita Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya Maria, dia tidak mudah karena dia dipilih oleh Tuhan menjadi wanita pilihan, di mana Yesus harus dikandung di dalam perutnya, di dalam kandungannya. Tentunya Bapak Ibu Saudara, dia harus melewati resiko-resiko berat karena statusnya dia masih bertunangan, dia belum memiliki suami. Tapi tiba-tiba malaikat Gabriel datang dan dia berkata, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu di ayat 31. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya engkau di sini Maria dikatakan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dikatakan dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi Maria ini sesuatu hal yang mungkin kaget. Karena Maria statusnya dia masih perawan, dia masih bertunangan tapi belum menikah, belum memiliki suami yang sah, tetapi dia harus menerima perkataan firman Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan, dia menerima kasih karunia di dalam proses kehidupannya, dipakai di mana di dalam perutnya, di dalam kandungannya harus ada Yesus yang harus dia kandung, dan dia melahirkan Yesus, yaitu juru selamat dunia Bapak Ibu Saudara. Nah, ini gambaran tentang bejana hidup, bejana Tuhan. Gambaran tentang di mana kita harus taat terhadap perintahnya. Dan kita cuma berkata, iya ini hambamu.
Aku mau melakukan apa yang menjadi perkataan. Demikian Bapak Ibu Saudara tentang kehidupan kita. Tidak mudah untuk menjadi bejana Tuhan. Yang penting Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi perintah Tuhan, kita cuma butuh satu perkataan. Aku mau taat. Aku mau melakukan apa yang jadi perintahmu. Bapak Ibu Saudara, percayalah, seiring kita mau taat, memposisikan kita menjadi bejana Tuhan dan terus diproses, maka ada hal-hal yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan perjalanan iman kita. Demikian apa yang dialami oleh Maria, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dialami? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hei engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi Bapak Ibu Saudara, Maria menerima kasih karunia. Maria menjadi bejananya Tuhan, mau dipakai di mana dia harus mengandung Yesus. Tetapi janji Tuhan terhadap Maria yang pertama, Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada dalam kehidupan Maria, bahkan juga dalam kehidupan Maria bersama Yusuf. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang berat harus mereka hadapi. Mereka harus menghadapi kondisi dan keadaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harus harapkan. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih mereka untuk jadi bejana Tuhan, maka dia cuma taat. Tetapi di balik ketaatan, dia disertai Tuhan. Maria dan Yusuf disertai Tuhan. Bayi yang akan lahir itu namanya Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita senantiasa terus mau diproses Tuhan, taat kepada firman-Nya, seperti halnya Maria, jadilah kehendak-Mu Tuhan, seperti apa yang Kau katakan, maka percayalah hidup Bapak Ibu Saudara akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Waktu Yesus sudah lahir dan mereka mengungsi ke Mesir karena ada pembunuhan bayi di Yerusalem, Allah menyertai mereka. Dan Allah meluputkan Maria dan Yusuf, bahkan bayi Yesus. Itu janjinya, Allah menyertai mereka. Percayalah Bapak Ibu Saudara, selama kita mengikuti apa yang diperintah Tuhan dan kita mau diproses dalam bejana Tuhan, maka Allah itu menyertai hidup Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita dasarkan iman percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita mengakhiri di tahun 2022 ini dengan sukacita, dan kita mengawali nanti tahun 2023 dan percaya Allah yang sama yang kita sembah menyertai Bapak Ibu Saudara, menyertai pekerjaanmu, menyertai hidupmu, menyertai keluarga Bapak Ibu Saudara, dan segala sesuatu Tuhan buat berhasil. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari lanjutkan ayat 29-30. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut, pesannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah merelakan diri untuk terus diproses Tuhan, taat kepada firman-Nya, menjadi bejana Tuhan seperti halnya Maria dipakai Tuhan, dipilih menjadi wanita yang mengandung bayi Yesus, maka pesan firman Tuhan, Maria jangan takut, Maria jangan khawatir, Maria jangan cemas. Demikian kehidupan kita. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan proses kehidupan itu terus berjalan, maka pesan firman Tuhan yang sama terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Dan saya mau berkata, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Percayalah, kalau memang kita taat kepada setiap perkataannya, kita merelakan diri menjadi bejana Tuhan, maka pesan firman Tuhan, jangan takut. Kenapa? Karena Allah menyertai Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Terus Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita hidup dalam proses kehidupan menjadi bejana Tuhan, pasti kita juga akan berpikir, apa nanti bisa ya sesuatu yang baik terjadi? Bagaimana nanti dengan pergumulanku? Bagaimana nanti dengan langkah kehidupanku, pekerjaanku, suamiku, istriku, anakku, menantuku, bahkan cucuku? Bagaimana nanti tahun-tahun ke depan? Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan juga sama yang dikatakan Maria, Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dikatakan begini Bapak Saudara, ayat 35 dan 37. Saya baca dari ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dikatakan begitu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah.
Jadi sesuatu hal yang terjadi bagaimana mungkin? Tetapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus menaungi hidupmu Maria. Terus dikatakan ayat 37, perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ulang lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waktu Maria mengambil keputusan menerima kasih karunia dan dia menerima pesan Tuhan dengan taat, aku ini adalah hamba-Mu. Di balik itu ada pesan firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti bisa melakukan banyak perkara di dalam setiap kehidupan kita. Dulu, sekarang, bahkan besok, minggu depan, tahun depan, Tuhan bisa melakukan banyak perkara. Kalau kemarin kita ditolong Tuhan, dilindungi, disertai, percayalah pesan firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita taat saja, kita mengambil bagian hidupan kita saja, yakni menjadi bejananya Tuhan untuk taat apa yang jadi perkataan Tuhan. Maka Tuhan berkata, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari Bapak Ibu Saudara percaya satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Jangan takut, dan saya mau berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa, kayak mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup yang kami jalani. Terima kasih buat kasih karunia, terima kasih buat kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau taat, kami mau menjadi bejana-Mu, kami mau mengikuti perkataan Tuhan. Jadilah seperti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyatakan suatu anugerah dalam kehidupan kami. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami mau taat menjadi bejana Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Imamat Rajani yang di Surabaya maupun di Tulungagung, diberkati suami istri, anak menantu, pekerjaan, kesehatan yang menyangkut kehidupan mereka dalam berkat anugerah Bapak Surgawi. Hamba juga berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta James Ong bersama dengan Ibu, bersama dengan anak menantu, bersama dengan segala pekerjaan dan pelayanannya, segala aktivitasnya, kesehatannya. Tuhan melimpahkan yang terbaik dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur, kami mau taat seperti Maria. Kami mau menerima sesuatu yang baru. Kami mau berkata Allah menyertai kami dan kami tidak mau takut. Diberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.